Anda adalah apa yang Anda. Istilah self-image dipopulerkan oleh Dr. Maxwell pada tahun 60-an melalui konsep psycho-cybernetic. Dr. Maxwell Maltz adalah menyoroti soal psikologi citra diri. Ia bukan seorang psikolog atau psikiater, melainkan seorang ahli bedah plastik kosmetik yang banyak menangani klien bedah plastik wajah. Dr. Maxwell mengamati bahwa kasus utama dari klien-klien yang ditanganinya pada umumnya bukan persoalan wajah, akan tetapi justru persoalan citra diri, sehingga operasi wajah seringkali tidak dapat serta-merta merubah citra diri seseorang. Untuk merubah citra diri dibutuhkan operasi psikologis. Secara sederhana, self-image dapat dimaknai sebagai cara kita memandang diri kita sendiri, atau siapakah kita sebenarnya menurut penilaian kita. Dan penilaian ini jauh di dalam pikiran bawah sadar. Bahkan kita hanya dapat merasakannya secara samar-samar, atau bahkan tidak menyadari sama sekali. Penilaian ini sudah mencapai tingkat unconscious competence, bahkan mungkin sudah mencapai tingkat belief, atau lebih jauh lagi sudah mencapai tingkat identity. Kita akan mengurai satu-satu pelajaran self-image, belief, dan identity ini. Kita mulai dari self-image yang dimulai dengan satu pertanyaan kemakmuran. Kita awali dengan pertanyaan, apakah Anda termasuk orang yang selalu beruntung dalam hal kemakmuran? Lalu Anda jawab, iya, tetapi jauh di dalam diri Anda, saya maksud untuk menemukan jawaban sesungguhnya. Inilah yang disebut self-image. Jawaban iya yang saya cari dan yang saya maksud adalah jawaban Anda sesungguhnya yang di bawah pikiran, bukan jawaban iya yang di logika semata. Sebagai catatan, self-image dianggap sebagai selubung yang melingkupi diri kita, di mana selubung itu akan mematahkan seluruh pikiran atau ide yang tidak sejalan. Sebaliknya, self-image akan meloloskan yang dianggap sejalan. Sekali lagi, ini bukan masalah benar salah dalam value kehidupan, tapi cocok atau tidak cocok dengan citra diri pilihan Anda tersebut. Sebagai contoh, jika seorang memiliki self-image misalnya, saya selalu akrab dengan kesialan, maka dapat dibayangkan apa yang terjadi ketika yang bersangkutan suatu saat mencoba berbisnis. Ya, tentu segala hal yang akan membawa kepada keberhasilan bisnis akan segera disabotase oleh self-image. Sebaliknya, yang membawa kepada kegagalan akan disupport penuh oleh self-image-nya. Self-image merupakan resultan dari berbagai hal dalam diri kita, mulai dari pengalaman empiris, pengalaman induktif, pemahaman, penalaran, dan lain sebagainya. Self-image adalah payung besar yang menaungi outcome, sehingga jelas bahwa tidak layak membicarakan outcome jika self-image masih berpotensi untuk melakukan self-sabotage. Video berikutnya adalah bagaimana kita membongkar cara agar self-sabotage, self-image kita yang menyabotase negatif, hilang.